Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Pita Putri, saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Nah teman-teman, di pembahasan kali ini saya akan membahas modul 9 yaitu VTP. Kalau kemarin kita sudah membahas filan trunking dan interfilan, kali ini saya akan membahas VTP. Nah, teman-teman, apa sih VTP itu? VTP adalah VLAN Trunking Protocol. VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN, Virtual Local Area Network, di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Nah, di sini ada fungsi VTP. Yang pertama itu menyebarkan informasi VLAN. VTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Nah, yang kedua, menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Yang ketiga, memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari suatu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Lalu di sini ada mode VTP. Nah, yang pertama ada VTP server. Switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. Nah, yang kedua ada VTP silent client. Switch VTP client menerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Nah, yang ketiga ada VTP transparent. Switch VTP transparent tidak meneruskan informasi VLAN tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan VTP client. Lalu di sini ada cara kerja VTP. Yang pertama, VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Nah, yang kedua, switch VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Lalu yang ketiga, jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP. Nah, di sini ada kelebihan VTP. Yang pertama, kelebihan VTP itu memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari suatu lokal pusat, menghemat waktu dan usaha. Lalu yang kedua, menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Nah, yang ketiga, mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Lalu di sini ada kekurangan VTP. Yang pertama, ketergantungan pada Cisco. VTP adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Yang kedua, ada keamanan. VTP rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Lalu yang ketiga ada kurang fleksibel. VTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan praktekkan langsung di Cisco pakai tracer. Teman-teman, di sini saya sudah bikin topologinya. Di sini ada switch 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu kita akan konfigurasi langsung di switch pertama. Kita langsung konfigurasi. Enable konfigurasi terminal. Lalu interface lalu kita trunking dulu ya teman-teman. Switch mode trunk. Nah,
kita di yang satunya di switch yang kedua. Enable konfigurasi terminal, interface, range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Nah, lalu di switch yang ketiga, enable honesty, lalu interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Lalu di switch yang keempat, enable interface FA0/1, switch port mode terang. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, VTP memiliki 3 mode. Kita akan coba ketiga modenya, yaitu ada mode server, client, dan transparan. Di mana mode server yang akan menjadi pusat ini, informasi pada mode client mendapatkan di VLAN, lalu segala informasi diterima oleh klien sesuai dengan instruksi pada mode server. Lalu, mode transparan ini sebenarnya tidak terlalu digunakan atau tidak banyak digunakan, karena mode transparan itu hanya seperti switch biasa saja, tidak mengkonfigurasi, juga tidak menerima konfigurasi, teman-teman. Nah, sekarang kita mulai dari switch yang pertama untuk konfigurasi sebagai server. Kita exit dulu. Lalu kita masukkan VTP mode server. Nah, ini sebagai mode server untuk switch yang pertama. Lalu kita masukkan VTP domain. Domain itu seperti nama, teman-teman. Jadi sini kita masukkan namanya SID aja. VTP domain SID. Lalu setelah itu kita masukkan VTP password. 1, 2, 3. Nah, jadi konfigurasi VTP itu hanya 3, yaitu VTP mode server, domain, dan VTP password. Ya, seperti itu, teman-teman. Lalu kita di switch yang kedua. Exit. Di sini untuk switch yang kedua kita masukkan VTP mode transparan. Lalu kita masukkan VTP domain, teman-teman. Maaf. VTP domain SID. Lalu kita masukkan VTP passwordnya. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita ke switch yang ketiga. VTP
mode klien ya. Lalu setelah itu VTP domain SID. Lalu kita masukkan VTP passwordnya. Mohon maaf teman-teman. VTP pass 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita ke switch yang keempat. Exit. VTP mode klien juga. VTP domain SID. VTP pass 1, 2, 3. Nah, teman-teman, sudah selesai. Lalu kita akan buat VLAN terlebih dahulu. Misalnya di PC yang pertama, kita buat VLAN. Kita exit dulu. Enable. Konfigurasi terminal. Kita buat VLAN 100. Namanya VLAN 100 ya, teman-teman. VLAN 100. Nah, lalu kita exit. Lalu kita buat juga VLAN 200. Namanya VLAN 200. Namanya VLAN 200. Lalu kita exit. Lalu kita buat lagi VLAN 300. Namanya VLAN 300. Exit. Nah, lalu kita lihat apakah sudah masuk, yaitu show VLAN brief. Ini exit dulu ya, teman-teman. Show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada VLAN. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada VLAN 100, 200, dan 300. Ini sudah masuk ya, teman-teman. Coba kita cek di switch yang kedua. Show VLAN brief. Nah, nggak ada, teman-teman. Karena di sini tuh kita pakai mode transparan. Seperti yang tadi saya jelaskan, mode transparan itu tidak menerima konfigurasi dan tidak mengkonfigurasi juga tidak menerima konfigurasi, teman-teman. Jadi kemungkinan tidak akan ada. Lalu kita lihat di switch yang ketiga. Kita exit. Show VLAN brief. Ini sudah masuk ya, teman-teman, di switch yang ketiga. Nah, di sini ada ya, teman-teman. Karena VLAN klien ini, jadi dia ini menerima semua konfigurasi dari pusat. Jadi otomatis sudah ada ya, teman-teman. Nah, kita coba di switch yang keempat. Show VLAN brief. Sama, teman-teman, pasti ada ya, teman-teman, karena kita pakai mode klien juga di sini. Jadi pasti otomatis sudah masuk. Lalu kita akan coba apakah bisa. Kita akan coba kita tambahkan VLAN 400. Ini kita exit dulu.
enable for figures terminal VLAN 400 name VLAN 400 to check show VLAN brief. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Coba kita cek lagi di sini. Kita buktikan satu kali lagi apakah ada show VLAN brief. Gak ada ya teman-teman, karena ini pakai mode transparan, pasti tidak akan ada. Nah, di sini kita coba show VLAN brief. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Karena ini pakai mode klien. Coba di sini ya. Show VLAN brief. Nah, sudah masuk karena ini juga pakai mode klien, teman-teman. Pasti sudah masuk karena dia menerima dari pusat. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.